pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kalian akan masuk ke dalam bab 3 mengenai teks anekdot. Setelah kalian belajar kemarin mengenai teks LHO dan eksposisi, masuk nih kalian ke pembelajaran berikutnya mengenai teks anekdot. Nah, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, saya ingetin lagi kepada kalian ya, jangan lupa kalian melakukan absensi di Google Classroom dan Google Form, karena itu penting banget datanya untuk saya melihat siapa aja yang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mendefinisikan teks anekdot, yang kedua menganalisis makna tersirat teks anekdot, yang ketiga mendeskripsikan struktur kebahasaan teks anekdot, lalu yang keempat menciptakan kembali teks anekdot. Jadi 4 hal ini adalah tujuan utama kita dalam pembelajaran di bab teks anekdot. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian teks anekdot. Apa sih anekdot itu? Jadi anekdot ini adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Jadi kalian mau mengkritik suatu hal tapi disajikannya dalam bentuk teks anekdot, dalam bentuk teks atau sebuah cerita singkat yang punya unsur-unsur lucu atau lelucon. Ya, teks anekdot ini biasanya bisa bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, maupun sosial. Lalu masuk ke struktur teks anekdot. Nah, struktur anekdot ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ada abstraksi. Abstraksi merupakan struktur teks anekdot awal yang ada dalam sebuah teks anekdot. Fungsinya untuk apa sih? Jadi abstraksi ini berfungsi untuk menggambarkan mengenai teks secara umum. Jadi gambaran awal nih mengenai teks anekdot itu seperti apa. Gunanya untuk apa? Supaya pembaca itu mulai mengimajinasikan, mulai membayangkan apa sih yang akan diceritakan nih dalam sebuah teks anekdot. Apa sih tujuan ceritanya? Apa sih pesan yang akan disampaikan? Jadi dijelasin tuh pada bagian abstraksi. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi ini merupakan awal kejadian. Nah, kalau tadi ada pengenalan mengenai situasi di dalam abstraksi, kemudian ada pengenalan mengenai masalah yang akan diceritakan dalam anekdot, yaitu ada pada bagian orientasi. Kemudian, lalu masuk ke bagian krisis. Krisis ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna yang unik. Jadi disajikan dengan hal yang berbeda. Ya, tentunya punya unsur yang lucu atau humoris. Jadi krisis ini adalah bagian puncak masalah dari teks anekdot. Kalau tadi awal masalah ada di dalam orientasi, kemudian krisis ini adalah puncaknya masalah. Lalu masuk nih yang keempat, yaitu reaksi. Reaksi apa sih? Reaksi ini adalah bagian yang melengkapi. Jadi isinya berupa penyelesaian. Ya, tadi ada puncak masalah, kemudian ada nih bagaimana caranya si tokoh menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita. Lalu yang kelima yaitu ada koda. Koda itu bagian penutup cerita. Kalau kalian udah selesai menjelaskan mengenai penyelesaian yang ada dalam sebuah cerita, maka masuklah ke dalam bentuk koda, yaitu penutup atau akhiran pada sebuah cerita. Nah, yang berikutnya adalah ciri teks anekdot. Jadi teks anekdot itu punya 6 ciri. Yang pertama, udah pasti ya, teks anekdot ini bisa menghibur karena disajikannya dengan teks yang lucu dan mengundang gelak tawa pembaca atau pendengar. Kemudian yang kedua, menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung pembaca. Jadi walaupun kita mau mengkritik melalui teks anekdot, kita nggak boleh menyinggung pembaca atau pendengarnya. Tetap pada jalur yang sopan. Lalu yang ketiga, sebagai media penyampaian pandangan, aspirasi yang bernilai positif dan berbau humor. Lalu yang keempat, ada unsur menginspirasi pembacanya. Jadi, kalau kita membaca teks anekdot, sebisa mungkin kita itu dapat terinspirasi dari hal-hal yang ada di dalam teks anekdot. Karena bukan hanya teks lucu aja yang disajikan, tapi ada pesan yang ingin disampaikan dalam teks anekdot. Lalu yang kelima, ada menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan, kalian nih mau mengkritik
mengkritik mengenai cara penanggulangan COVID gitu ya. Pasti kan ada tokoh-tokoh yang akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada Menteri Kesehatan, ada Presiden, ada para anggota DPR dan lain sebagainya. Itu boleh kalian sindir tuh, tapi dalam koridor yang sopan. Tokoh-tokoh itu boleh kalian sindir secara halus, tetapi ya satu hal yang harus kalian ingat, kalian tidak boleh menyebutkan namanya secara langsung ya, karena itu akan mengundang hal-hal yang negatif kalau kalian langsung penyebutan nama dalam menyindir suatu hal. Kemudian yang keenam, ada memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon, tapi isinya adalah sebuah sindiran. Kemudian ada kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Jadi di dalam teks anekdot ini menerapkan istilah waktu silam atau waktu lampau, waktu yang udah lewat ya. Contohnya nih, pada zaman dahulu, kemudian beberapa tahun lalu ya, itu menjelaskan bahwa waktunya sudah lewat. Lalu yang kedua, kalian bisa lihat di situ menerapkan kalimat retoris. Kalimat retoris itu apa sih? Kalimat yang gak butuh jawaban. Ini contohnya nih, ada orang yang bertanya, siapa yang ingin masuk surga? Itu kan kalimat-kalimat retoris, kalimat yang gak butuh pertanyaan, karena semua orang pasti pengen banget masuk surga, bener kan? Nah, lalu yang ketiga, ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah konjungsi keterangan waktu ya. Bisa kalian lihat di layar, ada contohnya di sini. Aku berada di sekolah hingga sore hari. Ada kata hingga. Hingga ini adalah sebuah konjungsi yang menyatakan bahwa tokoh aku ini ada di sekolah sampai sore nanti, seperti itu. Kemudian ada verba atau kata kerja. Ya, contohnya seperti menangis, mencuci, atau kata-kata kerja lain yang akan muncul di dalam teks anekdot. Lalu yang kelima ada kalimat seru. Kemudian yang keenam ada kalimat perintah. Kita lanjut, yaitu contoh teks anekdot. Nah, saya akan memberitahukan nih mengenai contoh teks anekdot. Ya, judulnya hukum penjara seumur hidup untuk pencuri ikan. Ini ada bagian abstraksinya nih. Pada suatu hari ada seorang nelayan muda yang baru saja dijebloskan ke dalam penjara. Nah, ini adalah gambaran awal mengenai hal yang akan diceritakan. Berarti yang akan diceritakan adalah seorang nelayan yang baru saja dijebloskan ke dalam penjara. Lalu yang kedua, kita masuk ke bagian orientasi, yaitu pengenalan masalah. Di hari pertama ia mendekam penjara, narapidana yang di sebelahnya menanyakan kenapa ia sampai ada di penjara. Napi ini bertanya, kamu masih muda, tapi kenapa sudah masuk penjara? Kejahatan apa yang sudah kamu lakukan? Nelayan ini menjawab, yang saya lakukan hanya mencuri ikan. Wah, Napi semakin bingung, kok nyuri ikan aja bisa masuk penjara dengan hukuman yang lama? Terus kamu divonis hingga berapa tahun? Saya divonis dengan hukuman seumur hidup dan masa percobaan selama 2 tahun. Mau mencuri ikan saja dihukumnya seumur hidup. Nah, makin bikin si Napi ini bingung kan? Kita lihat di bagian krisisnya atau puncak dari masalahnya. Si Napi melongo nih karena merasa heran dan menanyakan lebih jauh lagi kenapa dia bisa masuk penjara. Karena ini tergolong masalah yang sangat aneh. Si Napi nanya lagi, hanya mencuri ikan kamu dihukum seberat ini? Memang kamu mencuri ikan apa? Paus langka atau apa? Nelayan mencoba menjelaskan. Begini, aku mencoba membom ikan di dalam waduk dengan sebuah detonator atau bom kecil. Setelah bom saya lempar, kemudian ada 3 ekor ikan yang mengambang di permukaan air setelah alat yang saya gunakan sudah meledak. Napinya makin bingung. Wah, cuma seperti itu seharusnya kamu hanya dihukum beberapa hari aja, karena yang dibunuh 3 ekor ikan menurut si Napi nih. Tidak sampai seumur hidup dong. Lalu si nelayannya jelasin lagi. Nah, yang menjadi permasalahan utama ini adalah setelah saya ngebom ya, 3 ikan muncul ke permukaan air dan diikuti dengan 2 mayat penyelam yang ikut mengapung. Jadi bukan cuma ikan aja yang dia bom, tapi ada penyelam di dalam waduk itu yang ikut kena bom dan meninggal dunia dong karena kena bom buatan si nelayan. Reaksi yang dihasilkan dari cerita tersebut,
Si napinya tertawa nih berbahak-bahak, hahaha. Ternyata tidak hanya ikan aja yang berhasil kamu bom, bahkan penyelam yang tak berdosa saja ikut terkena bom. Pantas saja kamu masuk penjara. Nah, di sini itu adalah bagian penyelesaian. Akhirnya si napi tahu nih, oh ternyata bukan ikan doang yang dia bom, tapi ada manusia yang ikut terkena bom di dalam waduk tersebut. Masuk ke dalam koda. Koda ini adalah bagian penutup ya. Setelah membahas singkat mengenai kasus yang dialami nelayan muda yang masuk penjara dan divonis seumur hidup, mereka melanjutkan pembicaraan lain. Nah, ini adalah bagian penutup dalam sebuah anekdot. Yang tadinya sudah ada penyelesaian dalam cerita, kemudian ditutup nih. Apa yang terjadi setelah itu, setelah penyelesaian? Nah, ada di bagian koda. Kita masuk ke slide berikutnya mengenai menganalisis kaidah kebahasaan. Nah, kita akan belajar nih bagaimana sih cara menganalisis teks anekdot. Ya, ini ada teks anekdot, judulnya Bodrek. Suatu hari pada bulan puasa, ada seorang nenek sedang puasa, tiba-tiba kepalanya sakit. Dengan panik si nenek itu pun langsung meminum obat Bodrek yang ada di rumahnya. Cucunya pun melihat kejadian tersebut lalu bertanya, "Nenek kan lagi puasa, kenapa minum obat?" Neneknya jawab, "Itulah okenya Bodrek, bisa diminum kapan aja." Nah, pada teks anekdot ini memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Kita lihat ada konjungsi temporal di sini. Udah saya merahin ya di sini. Suatu hari pada bulan puasa. Nah, ada kata pada dan suatu. Ini adalah konjungsi. Konjungsi yang membantu agar menjelaskan mengenai waktu yang ada pada teks anekdot, yaitu pada bulan puasa. Kemudian ada verba di sini atau kata kerja, ya, ada kata kerja meminum, melihat, ya. Kata kerja ini adalah hal yang sedang dilakukan oleh siapa? Oleh si subjek. Di sini ada nenek, nenek lagi minum obat. Kemudian ada lagi yang dikerjakan oleh si cucu, yaitu melihat nenek yang sedang minum obat. Kemudian ada kalimat seru. Ya, kalimat serunya adalah itulah okenya Bodrek, bisa diminum kapan aja. Nah, ini adalah kalimat serunya. Kenapa dibilang kalimat serunya? Yaitu si nenek mencoba menjelaskan nih maksudnya dari anekdot, ya, bahwa Bodrek ini bisa diminum kapan aja. Bahkan lagi puasa aja kita bisa minum. Kalau kita sakit ya udah pilih Bodrek aja. Padahal ini adalah slogan dari iklan Bodrek yang sebenarnya bukan mau ngejelasin bulan puasa itu boleh minum obat ini ya, tapi Bodrek itu bisa diminum sebelum makan atau sesudah makan, jadi kapan aja. Karena ada kalimat kapan aja ini, maka si nenek menyimpulkan bahwa saat puasa pun kalau kita sakit kita boleh minum obat, yaitu minum obatnya Bodrek. Karena kalau minum obat Bodrek itu bisa diminum kapan aja walaupun lagi puasa, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, bagian ini adalah langkah-langkah membuat teks anekdot. Apa aja sih langkah-langkah untuk membuat anekdot? Ada 7 nih. Yang pertama, kalian tentuin dulu topiknya apa. Kalian mau membuat sebuah teks yang lucunya itu mengenai topik apa? Apakah kalian ingin mau menyindir sesuatu hal? Boleh. Kemudian kalau udah nentuin topik, kalian cari referensinya. Itu banyak banget ya, bisa di buku, di internet, atau hal-hal lain. Kalian cari referensinya mengenai topik yang udah kalian tentukan. Kemudian yang ketiga, menentukan pesan yang disampaikan atau sindiran yang akan disampaikan. Lalu yang keempat, kalian tentukan nih unsur konyol apa atau unsur yang menjengkelkan apa nih kira-kira yang bisa kalian masukkan supaya anekdot kalian itu menarik gitu ya. Supaya anekdot kalian itu punya unsur lelucon yang bisa disampaikan kepada pembacanya gitu. Lalu yang kelima, menentukan alur cerita berdasarkan struktur anekdot. Nah, walaupun kalian membuat anekdot itu harus mengutamakan unsur lucunya, tapi jangan lupa kalau anekdot itu punya struktur teks dan struktur kaidah kebahasaan. Itu penting banget, harus ada. Lalu yang keenam, mengembangkan teks anekdot. Lalu yang ketujuh, menyunting teks anekdot. Menyunting itu apa sih? Memeriksa kembali kira-kira teks anekdot kalian tuh udah bagus apa enggak? Kira-kira teks anekdot kalian itu udah memenuhi syarat sebuah teks atau enggak? Punya struktur yang lengkap apa enggak? Punya kaidah kebahasaan yang benar atau enggak? Ya, jadi semuanya harus dipersiapkan dengan baik sehingga nanti ketika dibaca orang itu akan memahami, oke nih teks anekdotnya bagus banget nih. Strukturnya lengkap, kaidah kebahasannya benar, punya unsur lucu dan menarik banget nih anekdotnya. Nah, mau kan kalau
kalian punya teks yang baik, makanya harus menggunakan langkah-langkah untuk membuat teks anekdot yang benar. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, yaitu mengenai contoh teks anekdotnya. Saya akan memberikan sebuah contoh teks anekdot singkat, judulnya Kesetrika. Suatu hari yang panas, datanglah seorang pria ke rumah sakit dengan kedua telinganya yang terkena luka bakar. Dokter nanya nih, kenapa telinga Anda, Pak? Si pasien menjawab, begini dok, tadi saya sedang menyetrika pakaian saya. Nah, pada saat saya sedang menyetrika, tiba-tiba telepon berdering, kring. Karena refleks, seketika itu setrika yang saya pegang saya tempelkan ke telinga kiri saya, dok. Nah, dokternya makin bingung nih. Oh, begitu. Saya pahamlah keluhan Anda. Terus kalau telinga yang kanan kenapa? Lalu si pasien jawab, nah itu dok, si bego itu nelpon lagi. Maksudnya si bego itu siapa? Orang yang nelpon kan? Karena dia udah panik, dia pegang itu serikaannya saat ada yang nelpon, dia taruh di sebelah kiri. Saat bunyi kering lagi, bukan handphone yang dia ambil tapi serikaan itu, kemudian dia taruh di sebelah kanan. Maka dua-duanya telinganya terbakar oleh setrika. Seperti itu. Kalian boleh menyajikan unsur-unsur yang menurut kalian ini enak nih untuk dibahas nih. Ini enak nih untuk dijadikan sebuah teks anekdot. Maksud dari anekdot kesetrika ini apa sih? Pesannya apa sih? Ya, jadi pesan yang ada di dalam teks anekdot kesetrika ini menjelaskan mengenai keteledoran seseorang. Ya, saat lagi nyetrika, dia mau mengangkat telepon, tapi yang diangkat adalah setrikaan. Kemudian teleponnya berdering lagi, yang diangkat setrikaan lagi. Jadi sebuah keteledoran yang dia lakukan sebanyak 2 kali. Dia melakukan hal yang sama. Yang mau disampaikan dalam teks anekdot ini bahwa kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama, apalagi halnya seperti menaruh setrikaan di telinga kita, seperti itu. Oke, setelah kita membahas berbagai macam mengenai ada apa aja sih di teks anekdot, yaitu ada struktur, kaidah kebahasaan, kemudian sudah kita analisis kaidah kebahasaan seperti apa, kemudian ada yang namanya tugas individu. Kalian wajib membuat sebuah teks anekdot singkat mengenai kehidupan dan kejadian sehari-hari, ya, tentunya berupa sindiran. Jadi apa sih yang mau kalian sindir? Ya, kalian pikirin dulu tuh topiknya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide untuk cara membuat teks anekdot. Kalian buat ya, kalian pikirin nih, kira-kira apa yang ada di kehidupan sehari-hari kalian yang bisa diangkat sebagai teks anekdot. Nah, teks anekdot ini kalian buat dalam bentuk percakapan atau dialog ya, seperti contoh yang ada di slide sebelumnya. Kemudian jangan lupa kalian susun berdasarkan struktur teks anekdot. Ada 5 struktur, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, resolusi, kemudian koda. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga tugasnya bisa segera dikumpulkan. Saya beri waktu seminggu ya untuk menyelesaikan tugas membuat teks anekdot. Terima kasih mengikuti pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dadah.